Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man unzila ilaihil furqan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi dawil irfan. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah dengan iringan suara alam, suara burung, kita bersimpuh bersama-sama di sini untuk melantunkan kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah. Kalimat-kalimat yang kita lantunkan tentu tidak sebanding dengan keagungan Allah, kebesaran Allah. Tapi inilah bukti keimanan kita bersama-sama untuk mengabdi, untuk melantunkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana sini banyak manusia-manusia yang tidak setuju dengan keislaman, keimanan dan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paripurna, sebaik-baik manusia di seluruh alam semesta, mulai dari alam tercipta sampai nanti alam kiamat nanti. Itu adalah teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebagai khatib pada kesempatan kali ini, saya berwasiat kepada pribadi saya dan kepada semua hadirin hadirat. Marilah kita bersama-sama untuk selalu meniti dengan hati-hati di masa depan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena semakin hari kita akan mendekati kematian kita, dan tiada bekal yang paling baik kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Quran surat Al-Kautsar itu sangat pendek sekali. Bahkan adalah surat terpendek di dalam Al-Quran, tetapi memuat hikmah, sebuah hikmah yang halus, yang sangat luar biasa sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Seseorang yang mengucapkan ayat yang pertama itu berarti juga mengakui bahwasannya karunia-karunia yang di dalam hidup ini, baik itu karunia kesehatan, baik itu karunia rezeki yang berlimpah, itu mengakui adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena makna inna a'taina kal kautsar, sesungguhnya kami yang memberikan kepadamu al-kautsar. Al-Kautsar beberapa tafsir itu ditafsiri sebagai telaga Kautsar nanti di akhirat nanti. Tetapi sebagian ahli penafsir juga menafsiri bahwa Al-Kautsar itu adalah anugerah Al-Katsir yang banyak. Termasuk salah satunya adalah di kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis abad ke-7 Hijriah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Beliau di dalam kitab tafsirnya mengungkapkan untuk memahami Quran surat Al-Kautsar dengan baik itu bisa dengan memahami surat sebelumnya.
surat sebelumnya adalah surat Al-Ma'un. Hadirin hadirat jamiah Idul Adha rahimakumullah. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, selain mengakui semua karunia itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mensyukurinya diantaranya adalah dengan fasolli. Inna a'tayna kal kausar fasolli. Fasolli itu adalah sholatlah. Sholatlah itu kalau dipahami dari surat sebelumnya, ada orang-orang yang sahun. Sahun itu adalah orang-orang yang melupakan sholat. Sungguh memang sholat itu cuma 5 waktu yang wajib. Namun kita lihat sekeliling kita, mungkin anak-anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara-saudari kita itu masih belum lengkap sholatnya. Padahal yang namanya karunia Al-Kausar, anugerah Allah itu sangat banyak. Hadirin hadirat jamiah rahimakumullah. Seseorang yang sakit karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam dirinya, itu sudah meronta-ronta kesakitan. Berapapun uang akan mereka korbankan untuk mendapatkan kesehatan itu. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama dan mengajak sekeliling kita untuk menjaga sholat. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika. Li rabbik itu bermakna ikhlaslah. Di dalam Quran surat Al-Ma'un disebutkan bahwa ada orang-orang yang diancam neraka kalau sholatnya itu selain sahun itu yura'un. Yura'in adalah orang-orang yang riya. Fasalli li rabbika karena Tuhanmu yaitu Allah, jangan karena yang lain. Salah satu indikator seseorang melakukan ibadah sholat karena orang lain atau bukan karena Allah, itu adalah kalau di depan orang lain itu dibagus-baguskan. Tapi kalau sholat sendiri seenaknya. Yang lebih halus lagi itu adalah kalau kita sholatnya itu suratnya pendek-pendek kalau sendiri, tapi panjang-panjang kalau ada orang lain, itu berarti imamnya. Oleh karenanya setiap orang, setiap pribadi dari kita itu tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala sedetik pun. Bahkan sekarang hati kita, jantung kita itu dilihat oleh Allah. Betulkah kita itu menjalankan ibadah-ibadah ini dengan ikhlas? Mudah-mudahan ibadah kita ini termasuk ibadah kurban yang kita lakukan nanti itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, di dalam Quran surat Al-Ma'un di situ tersebut bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama, selain dengan sholatnya lupa, selain sholatnya itu riya, mereka itu adalah tidak menganjurkan memberi makan kepada orang fakir miskin dan juga menyia-nyiakan anak yatim. Nah, di dalam Quran surat Al-Kausar yang wanhar, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu adalah berkurban. Berkurban di sini mempunyai makna adalah kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi, yang peduli dengan sekeliling kita, karena kita dengan kurban kita akan membagikan sebagian harta benda yang telah dianugerahkan oleh Allah sebagaimana di Quran surat Al-Kausar ayat yang pertama tadi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan, akhirnya itu diambil oleh para ulama hukumnya sunnah, bahwa setiap orang yang mempunyai rezeki berlebih pada saat Idul Adha hendaknya berkurban. Bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang yang mampu kemudian tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Itu artinya adalah sebuah anjuran yang sangat kuat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kebetulan tidak mempunyai harta yang berlebih? Tidak masalah karena memang tidak punya. Tapi yang punya itu pun
anjurannya adalah sunnah. Artinya seandainya punya tetapi juga tidak kurban, tidak berdosa. Hanya saja kehilangan sebuah keutamaan yang sangat besar sekali. Itu adalah pendapat para ulama yang kemudian hukum kurban itu adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di dalam satu kesempatan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperhatikan oleh para sahabat-sahabatnya. Pada waktu Idul Adha itu tidak pernah tidak Rasulullah selalu berkurban. Pada zaman kekhalifahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab, mereka berdua tidak melakukan kurban. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab itu tidak melakukan kurban selama kekhalifahannya. Mengapa? Saat ditanya, beliau berdua menjawab, agar tidak dikira bahwasannya kurban itu adalah wajib. Karena kalau dikira kurban itu wajib, maka banyak orang kaum muslimin yang tidak berkurban akan menjadi berdosa. Itulah Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebesaran Islam itu harus kita wujudkan dalam ekspresi yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya kita sayang, kita kasih terhadap diri pribadi kita, artinya tidak zalim li nafsi, zalim kepada diri sendiri, tidak zalim kepada sekeliling kita, bahkan tidak zalim kepada hewan. Sehingga kalau menyembelih pun itu harusnya dengan pisau yang sangat tajam sehingga tidak menyakiti. Islam rahmatan lil alamin sampai sebegitunya. Bahkan penyembelihan itu pun hendaknya dilakukan dengan secepatnya dan dengan ketajaman pisau. Itu adalah bentuk dari rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat jamiah Idul Adha rahimakumullah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri saya pribadi dan juga bagi para hadirin hadirat semuanya. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sesabar-sabarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.